Yo, halo. Balik lagi di podcast Teman Kata. Gimana kabar? Semoga kewarasan masih terkumpul penuh ya. Karena hari ini kita mau ngomongin topik yang agak nusuk, tapi penting banget. Nah, topiknya adalah gimana caranya biar kita nggak jadi orang narsis. Tunggu. Jangan langsung defensif. Dengerin aku dulu ya. Nih, kabar baik pertama, kalau kamu udah nanya pertanyaan ini atau tertarik sama topik ini, selamat. Kemungkinan besar kamu bukan narsisis sejati. Nah, serius, orang narsis beneran yang NPD itu loh. Boro-boro mikir, apa aku narsis ya? Dia malah lagi sibuk mikir, gila, ini dunia kenapa belum ngasih aku penghargaan ya? Padahal aku keren banget. Nah, tapi kita hidup di zaman main character energy. Kita semua didorong buat jadi karakter utama. Self-love, pamer achievement di sosmed, foto OOTD, yang mana itu semua nggak salah. Self-love itu wajib. Tapi, garis batas antara self-love yang sehat sama narsisme yang nyebelin itu, nah tipis banget. Kayak dompet di akhir bulan. Self-love itu bilang, aku berharga dan aku layak bahagia. Tapi kalau narsisme bilang, aku paling berharga. Kalian semua cuma figuran di film aku. Di episode lalu, kita udah ngomongin ciri-ciri narsisis kan? Yang kurang empati, yang haus pujian, yang anti kritik. Nah, hari ini kita balik kameranya. Kita balik nih kameranya nih ya. Kita ngaca. Kita mau check up diri kita sendiri. Gimana caranya biar kita tetap jadi manusia yang percaya diri, tapi nggak overdosis sampai jadi narsis. Aku punya 2 pilar utama. 2 vaksin anti narsis yang bisa kita latih tiap hari. Pilar pertama yaitu vaksin empati. Nah, obat penawar racun narsisme nomor 1 di dunia adalah empati. Narsisme itu pada dasarnya adalah fokus 100% ke diri sendiri. Nah, empati adalah kebalikannya. Ini adalah kemampuan buat fokus ke orang lain. Gimana cara ngelatihnya? Pertama, latihan dengerin beneran. Ini kedengarannya sepele, tapi gila susahnya minta ampun. Beneran. Banyak dari kita tuh kalau ngobrol, kita nggak dengerin, tapi kita nunggu giliran ngomong. Teman kamu lagi curhat, sob, gila, aku kemarin. Nah, di sini otak kamu langsung motong. Dalam hati kamu bilang, oh, soal kemarin. Aku juga punya cerita soal kemarin. Cerita aku lebih seru. Cepetan dong dia selesai ngomong. Nah, akhirnya kamu potong. Sama, aku juga kemarin. Nah, stop. Latihan kita adalah gigit lidah kamu. Tahan. Biarin temen kamu selesai ngomong sampai titik terakhir. Jangan siapin jawaban di kepala kamu. Dengerin buat ngerti, bukan buat bales. Setelah dia selesai, jangan langsung lompat ke cerita kamu. Tanya dulu. Terus, kamu ngerasa gimana sekarang? Atau, wah berat juga ya. Terus gimana tuh? Nah, itu aja. Itu melatih otak kita buat mikirin perasaan orang lain, bukan cuma mikirin kapan aku dapat panggung. Kedua, tanya, kira-kira jadi dia gimana rasanya ya? Ini latihan imajinasi. Pas kamu lagi sebel sama barista yang lambat, coba mikir, dia kayaknya capek banget ya. Shift pagi, ngadepin puluhan orang. Atau pas kamu mau nyalip mobil yang jalannya pelan, coba mikir, jangan-jangan dia lagi bawa orang sakit, atau lagi belajar nyetir. Ini bukan berarti kamu jadi lembek. Ini berarti kamu ngelatih otak buat sadar. Dunia gak berputar di sekitar aku doang. Pilar kedua yaitu vaksin realitas. Narsisis itu alergi sama 2 hal, kritik dan kegagalan. Mereka gak bisa terima fakta bahwa mereka ya manusia biasa. Nah, kita harus sengaja melatih diri kita buat akrab sama 2 hal ini. Pertama, berhenti alergi kritik. Jujur, gak ada yang suka dikritik. Rasanya kayak disengat lebah, ya gak?
Tapi bedanya gini, orang narsis dikritik bilangnya gini, berani-beraninya kamu ngomong gitu sama aku. Kamu gak lihat pencapaian aku, dasar iri. Lalu blok. Kalau orang sehat, yang ya kita mau jadi kayak gitu nih, bilangnya gini, oh oke, makasih masukannya, aku pikirin dulu. Sampai sini tahu kan ya bedanya ya. Oke, latihannya tiap ada kritik jangan langsung nyolot. Tarik napas, cari 1% kebenaran di dalam kritik itu. Mungkin cara dia ngomong nyebelin, mungkin 99% omongannya salah. Tapi coba cari, jangan-jangan ada 1% yang benar. Kamu tuh males banget sih. Nah, di sini oke, nyelekit. Tapi apa iya ya aku kemarin nunda kerjaan? Ah, iya juga sih. Nah, itu namanya growth mindset. Narsisis nggak punya itu. Kedua, ketawain diri kamu sendiri. Ini penting banget. Orang narsis itu jaimnya setengah mati. Mereka nggak bisa kelihatan bodoh. Nah, kita harus bisa ngetawain kebodohan kita sendiri. Kamu salah, ngaku. Iya, sorry, otak aku lagi loading tadi, salah aku. Atau kamu jatuh di depan umum, jangan pura-pura gak terjadi, ketawa aja paling kencang. Orang yang bisa ngetawain dirinya sendiri itu nunjukin kalau harga dirinya gak rapuh, gak butuh pujian orang buat merasa utuh, gitu ya. Nah, jadi recap ya, biar gak jadi narsis. 1. Latih empati, belajar dengerin orang lain beneran. 2. Terima kenyataan, kamu gak sempurna, kamu boleh salah. Kamu boleh dikritik dan kamu boleh ketawa pas kamu lagi salah. Percaya diri itu penting sob, tapi percaya diri yang sehat itu menambah nilai ke ruangan. Narsisme itu menyedot nilai dari ruangan, bikin semua orang capek. Nah, bener gak sampai sini? Oke ya, dapet ya? Oke. Ini adalah podcast Teman Kata. Jangan lupa dengerin teman kamu curhat. Dan kalau kamu salah, ya minta maaf. Traktir kopi lah, beres. Oke, bye.